Checkmate. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan trik dan strategi catur menang cepat saat pion ke D4. Dari pembukaan pion ke D4 ini, banyak sekali taktik dan trik strategi menang cepatnya. Tergantung jawaban dari hitam yang akan digerakkan. Dan video ini adalah video part 3. Di part 1 dan part 2 kita sudah membahas saat hitam membalas dengan pion ke G6, saat hitam membalas dengan pion ke C5, dan saat hitam membalas dengan pion ke F5. Di part 3 ini kita akan membahas jika hitam membalas dengan pion ke D5. Setelah hitam pion ke D5, kita dapat menggunakan pion ke C4 alias Queen Gambit, dan kita juga dapat menggunakan pion ke E4 alias Blackmar Gambit. Bagi yang sudah paham dan betul-betul menguasai kedua pembukaan gambit ini, sangat sulit untuk dapat dikalahkan. Jadi di sini kita akan membahas banyak kemungkinan yang akan digerakkan hitam agar kita dapat lebih mudah menggunakannya. Oke, kita lanjut pada gerakan caturnya. Pertama, kita akan membahas ketika kita menggunakan pion ke C4. Dengan kita memajukan pion ke C4 ini, hitam bisa saja menolak tawaran pion gratis kita ini, dan bisa juga hitam menerimanya. Tentu kita harus menguasai keduanya. Dan kita akan membahas semuanya di sini. Pertama, kita akan menunjukkan gerakan saat hitam menolak tawaran pion gratis kita ini. Ada beberapa gerakan yang mungkin akan dilakukan hitam saat menolak gambit kita ini. Bisa pion maju ke E6, menambah perlindungan pion, sekaligus membuka serangan gajah gelapnya. Bisa dengan kuda ke F6. Bisa dengan pion ke C6, bisa juga dengan pion ke A6. Semua gerakan ini adalah taktik dasar yang harus kita perhatikan posisinya. Jika hitam pion ke D6, menambah perlindungan pion. Di sini kita akan perlihatkan dua variasi untuk mengalahkan hitam dengan cepat. Ada yang dengan kuda ke F3, ada juga gerakan kuda ke C3. Ya, kita akan tunjukkan variasi gerakan kuda ke C3 terlebih dahulu. Setelah kita kuda ke C3, kita sering menjumpai gerakan hitam membalas dengan pion ke C5. Upaya hitam untuk menguasai jalur C5 dan menghambat tempo pergerakan kita agar ketinggalan langkah. Dan juga kita sering melihat pergerakan hitam membalas dengan kuda ke F6. Jika hitam membalas dengan pion ke C5, mengajak pertukaran pion, kita pion kali pion D5. Di posisi ini, kita akan tunjukkan jika hitam pion kali pion E4 mengancam kuda. Karena setelah gerakan pion kali pion mengancam kuda, ada gerakan yang wajib kita ketahui untuk kita dapat melihat posisi mengalahkan hitam dengan cepat. Dan posisi inilah yang harus kita catat, karena di awal permainan ke D4 atau yang lainnya, kalian bisa saja menjumpai posisi ini. Lihat, kuda kita saat ini sedang terancam pion. Kita tidak usah melarikan kuda kita yang saat ini terancam pion. Karena jika lawan yang kita hadapi tidak ceroboh, akan berpikir dua kali untuk memakan kuda kita nantinya. Lalu, apa sih yang akan kita gerakan? Kita pion kali pion. Coba perhatikan posisi ini dengan cermat. Jika kalian di posisi hitam, apakah kalian berani memakan kuda C3? Inilah gerakan dasarnya. Memberikan kuda C3 sebagai umpannya.
Lalu apa Bang yang akan terjadi jika pion kali kuda? Jika pion kali kuda, pion kali pion F7 skak. Raja tidak dapat kali pion karena menterinya bisa hilang dimakan menteri. Dan raja tidak ada petak lagi untuk geser agar bisa melindungi menterinya. Raja hanya dapat geser ke E7. Dan kita pion kali kuda. Sekaligus kita dapat menjadikan pion jadi kuda skak. Benteng tidak dapat memakan kuda karena gajah kita dapat ke G5 skak ster. Raja geser, kita dapat menteri. Langkah terbaik hitam tadi itu geser ke E8. Kita makan saja menterinya skak. Raja kali menteri, gajah ke G5 skak. Dan bisa dipastikan kita yang akan memenangkan permainan karena kita punya banyak pion dan unggul posisi. Oke, kita kembali lagi ke belakang. Setelah kita kuda ke C3, hitam membalas dengan kuda ke F6. Kita keluarkan kuda ke F3. Dan di sini hitam memajukan pionnya ke C6. Jika ketemu posisi seperti ini, saat ini kita belum dapat celah untuk menjebak hitam. Posisi masih seimbang dan kita mengatur langkah dengan pion ke E3, membuka serangan gajah. Setelah hitam kuda ke D7, kita gerakan gajah ke D3. Gunanya gajah bergerak ke D3 ini agar kita bisa menyerang petak H7. Bisa juga gajah kita dapat duduk Di petak C4. untuk kita dapat membawa hitam ke posisi seperti ini yang akan kita perlihatkan di sini. Jadi buat kalian perlu sekali mencatat posisi ini sebagai bahan dasar untuk mematikan hitam. Banyak sekali posisi-posisi catur di awal permainan yang wajib dikuasai. Dan kalian bisa dapatkan bahan dasar mematikan hitam dan putih di channel YouTube gadis ini. Dia pecatur hebat, pendatang baru di YouTube yang wajib kita dukung. Saran saya, ayo kita rame-rame subscribe channelnya agar dia dapat lebih semangat lagi untuk berbagi problem caturnya. Dia pintar sekali dalam memberikan pelajaran buat kita. Dia sangat hafal ribuan bahan posisi dasar untuk mematikan lawan, bahkan jutaan posisi. Nama channelnya belum dapat dicari karena subscribe-nya baru sedikit dan videonya juga belum banyak penonton. Silahkan kalian kunjungi saja dengan link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut pada pembahasan. Saat kita memajukan gajah ke D3 ini adalah taktik mengatur tempo permainan dan mengembangkan gajah kita, menunggu lawan memakan pion C4 nantinya, atau juga kita dapat menyerang pion D5. Jika hitam gajah ke E7 membuka jalan blokade pendek, kita blokade pendek terlebih dahulu. Buat hitam yang tidak tahu gerakan kita berikutnya akan melakukan blokade pendek. Lalu kita majukan pion ke E4, membuka. Jika hitam pion kali pion E4, mungkin kita dapat beralih serangan dengan taktik serangan yang lainnya. Kita pernah membahasnya di video-video sebelumnya saat posisi seperti ini. Dan yang akan kita tunjukkan di sini yaitu jika hitam pion kali pion C4. Gajah kita dapat duduk di jalur C4. Gajah kali pion. Lalu hitam menyusun serangan dengan menggerakkan bentengnya ke E8. Dan kuda kita ke G5 mengancam pion F7. Hitam yang belum tahu serangan kita kali ini, di posisi ini biasanya hitam akan memajukan pion ke H6, mengancam kuda. Berarti kita sudah berhasil membawa hitam ke posisi seperti tadi.
Dan kita kuda kali pion F7. Raja kali kuda, gajah kali pion, skak. Raja kali gajah. Menteri kita ke B3, skak. Ada dua pilihan buat hitam menyelamatkan rajanya. Jika raja ke D6, gajah kita bergerak ke F4, skak. Tidak ada pilihan buat hitam. Hanya ada kuda yang dapat menutup skak. Pion kali kuda, skak. Jika raja geser ke D7, pion maju, skak mat. Langkah terbaik buat hitam yaitu raja geser ke C7. Kita pion kali kuda, skak, dan bisa dipastikan kita akan memenangkan permainan. Lalu bagaimana jika tadi kuda yang menutup? Jika tadi ditutup dengan kuda, maka kuda kali kuda. Jika pion kali kuda, menteri kali pion, skak. Raja hanya dapat geser ke F6. Menteri ke F5, skak mat. Lalu bagaimana jika tadi raja memilih mundur ke F7? Maka kuda kita angkat ke F4, skak dengan menteri. Hanya ada dua petak pilihan untuk raja geser, yaitu petak F6 dan petak F8. Jika raja ke F8, kuda ke G6, skak mat. Jika raja ke F6, menteri ke E6, skak. Raja hanya dapat ke G5. Menteri ke G6, skak. Raja ke H4. Pion ke F3, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu di sini kita sering menjumpai hitam menolak gambit kita dengan kuda ke F6. Kita pion kali pion. Jika menteri kali pion, kita dapat menggerakkan kuda ke C3. Tapi jika kuda kali pion, kita majukan pion ke D4 mengancam kuda. Jika balik lagi ke F6, kita dapat mendorong pion mengancam kuda. Dan jika kuda larinya ke B6, kita kuda ke C3. Dan biasanya hitam akan menggerakkan kudanya ke C6 mengancam pion. Dan jika kita melindungi dengan kuda ke F3, hitam yang ingin unggul pion akan menggerakkan gajahnya ke G4 mengunci kuda. Lalu kita pion ke D5 mengancam kuda, memancing hitam agar menggerakkan kudanya ke E5, menambah tekanan terhadap kuda. Nah, di posisi inilah kemenangan kita. Jarang orang tahu gerakan kita di saat menghadapi tekanan seperti ini, karena takut materinya hilang. Padahal dengan hitam menekan kita dengan kuda ke E5, itu sama dengan memberikan kuda gratis pada kuda kita ini. Sekaligus gajah jadi terancam. Jika gajah kali menteri, Kita gerakan gajah ke B5, skak, dan hitam bisa dipastikan akan menutupnya dengan pion. dan kita pion kali pion. Di sini pastinya hitam akan menggerakkan menterinya ke C7, membuka jalan raja untuk geser, sekaligus mengancam kuda. Kita pion kali pion mengancam benteng dan skak. Raja geser ke D8, kuda kali pion F7, skak mat. Dan jika kuda menutup, pion kali benteng, dan kita jadikan menteri, skak. Sekarang kita lihat bagaimana jika di awal tadi hitam menolak gambit kita ini dengan memajukan pion ke C6. Kita gerakan kuda ke F3. Jika hitam membalas dengan kuda ke F6, kita gerakan kuda ke C3. Dan di sini hitam memakan pion kita. Kita majukan pion ke A4, memblokir petak B5 dari perlindungan pion terhadap pion. Jika gajah ke F5, kita gerakan kuda ke E5, menyerang petak F7. Jika hitam menggunakan gerakan pion ke C5, kita jangan mengambil pion C5. Kita juga gratiskan pion ke D4, mengancam gajah. Jika kuda kali pion,
menteri kita ke F3, mengancam gajah, sekaligus menambah serangan terhadap kuda. Dan hitam akan kehilangan salah satu perwiranya. Untuk gerakan selanjutnya silahkan kalian berkomentar. Dan sekarang kita kembali lagi ke belakang, yaitu saat kita pion ke C4. Kita memberikan pion gratis pada hitam. Dan hitam menerima gambit kita ini. Dan di sini kita akan perlihatkan dua variasi gerakan untuk mengalahkan hitam dengan cepat, yaitu dengan pion ke D4 dan dengan kuda ke F3. Pertama, kita balas dengan pion ke D4, membuka serangan gajah terhadap pion C4. Ada dua gerakan para pecatur yang sering kita jumpai di permainan. Ada yang pion ke C5 menggratiskan pion. Ini biasanya digerakkan oleh para master catur yang berupaya menguasai medan tengah. Ada juga pion ke B5, melindungi pion. Jika hitam memajukan pion ke C5, menawarkan gambit, kita dapat menolaknya dengan pion kita terus maju ke D5, menghadang pergerakan kuda ke C6. Dan hitam dapat menggerakkan kuda ke F6. Kita tidak dapat memajukan pion ke E5, mengancam kuda, karena kita akan kehilangan pion. Jadi kita kuda ke C3, melindungi pion. Lalu hitam di sini dapat mengajak pertukaran pion dengan pion ke B5, melindungi pion. Lalu kita gajah ke F4. Saat ini target kita adalah kuda B8. Karena bisa dipastikan gajah akan ke A6 nantinya. Setelah gajah ke A6, kita gerakan kuda ke F3. Jika pion maju ke B4 mengancam kuda, barulah kita makan kudanya dengan gajah. Benteng kali gajah. Menteri ke A4 skak, mengancam gajah. Langkah terbaik hitam itu menutupnya dengan menteri. Dan kita menteri kali gajah. Jika hitam pion kali kuda, kita gajah kali pion. Hitam pion kali pion mengancam benteng. Dan benteng kita gerakan ke B1, menghindari ancaman pion. Jika kuda kali pion, kita kuda ke E5, mengancam menteri. Hitam akan mengadukan menterinya ke B7, karena ada harapan pion yang di petak B2 akan menjadi menteri kembali. Ingat ya, perlu kalian mencatat posisi ini, karena posisi seperti ini sepintas hitam yang unggul. Padahal ini adalah bentuk kesalahan hitam yang sangat fatal, karena benteng kita ini dapat memakan pion B2. Menteri tidak dapat memakan benteng kita, karena menteri kita dapat ke C6 skak. Raja geser menteri ke D7 skakmat. Dan juga tadi itu Menteri tidak dapat memakan menteri, karena benteng kali benteng skak. Hitam hanya punya satu gerakan, yaitu menteri menutup skak. Benteng kali menteri skakmat. Kita lihat ke posisi setelah kita gajah kali kuda. Di sini hitam tidak memakan gajah, tapi kuda C3 ini yang dimakan terlebih dahulu. Kita gerakan menteri ke A4 skak. Menteri menutup, menteri kali gajah. Pion kali pion mengancam benteng. Benteng ke B1, menghindari ancaman pion, sekaligus mengancam balik pion. Benteng kali gajah melindungi pion. Di sini tidak ada pergerakan gajah kita ke pion C4 dan pergerakan kuda hitam kali pion E4. karena gerakan utamanya yaitu kuda ke E5 mengancam menteri setelah benteng ke B1 mengancam pion. Jika terjadi posisi seperti tadi, yaitu menteri ke B7, ya kita benteng kali pion seperti tadi. Jika menteri kali menteri kita yang gratis ini, itu hanya pengalihan posisi saja, karena benteng kali benteng skak. Menteri menutup,
benteng kali menteri skakmat. Jika tadi itu menteri kali benteng, Menteri ke C6 skak. Di sini ada dua pilihan langkah terakhir buat hitam. Bisa geser ke D8, bisa juga menutup dengan kuda. Jika kuda menutup, menteri kali kuda skakmat. Jika tadi raja geser ke D8, kuda ke F7 skakmat juga. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah pion kali pion. Di sini kita membalas dengan variasi gerakan kuda ke F3. di posisi saat ini ada dua balasan dari hitam yang akan kita bahas, yaitu pergerakan pion ke A6 dan pergerakan kuda ke F6. Jika hitam pion ke A6, kita keluarkan kuda ke C3. Mengontrol petak E4. Hitam membalas dengan kuda ke F6. Lalu kita pion ke E4. Membuka serangan pada pion C4. Jika hitam pion ke B5 melindungi pion, kita majukan pion ke E5 mengancam kuda agar kudanya pergi dari petak F6 dan menteri kita nantinya dapat duduk di petak H5. Setelah kuda hitam bergerak misalkan ke D5 mengadu kuda, kita langsung gerakan kuda ke G5 menyerang pion F7. Hitam tidak dapat mengusir kuda dengan pion ke H6 karena menteri akan ke H5. Dan jika pion kali kuda, bentengnya bisa hilang dengan menteri. Langkah yang terlihat aman buat hitam itu pion ke E6, membuka serangan gajah untuk menyerang kuda dan dapat melakukan blokade pendek nantinya. Kita menteri ke H5 mengancam skakmat pada petak F7. Langkah yang nampak terbaik untuk melindungi pion F7 itu menteri bergerak ke D7. Jika menteri ke E7, itu dapat menutup langkah gajahnya. Dan jika pion yang maju ke G6 mengusir menteri, sangat nampak akan lebih merepotkan nantinya. Dan kalian bisa lihat di video-video sebelumnya bagaimana gerakan kita pada posisi seperti ini jika pion ke G6. Meskipun awal permainannya berbeda, tapi di tengah permainan kita mendapat posisi seperti ini. Di situ kita pernah melihat apa yang akan terjadi jika pion nekat mengancam menteri. Jadi di sini kita akan memperlihatkan jika hitam melindungi pion F7-nya dengan menteri Ke D7. Setelah hitam bergerak ke D7, kita kuda kali kuda. Jika menteri kali kuda itu nampak kurang baik. Kita menteri kali pion skak dan akan disusul dengan serangan berikutnya. Langkah terbaiknya pion kali kuda dan kita kuda kali pion. Hitam tidak dapat mengancam menteri kita dengan pion karena akan terjadi skak ster dan benteng. Raja geser, kita dapat benteng. Hitam pastinya akan menggerakkan benteng ke G8 dan kita gajah ke E2 membuka jalan blokade. Hitam di sini bisa sekak dulu dengan gajah atau geserkan menterinya ke E6 terlebih dahulu. Dan hasil posisinya akan tetap sama. Kuda kita akan ke G5. Menteri balik lagi ke D7. Kita pion maju mengancam menteri. Pion tidak dapat memakan pion karena terkunci menteri. Menteri juga tidak dapat memakan pion karena ada kuda. Jika menteri geser ke E7, itu menghalangi pergerakan gajah. Jika geser ke D8 akan terjadi skakmat di petak F7. Dan hitam tidak dapat melakukan sama-sama mengancam menteri dengan pion karena kita pion kali menteri skak, dan setelah raja kali pion atau geser, menteri kita dapat lepas dari ancaman pion.
yang akan hitam lakukan dapat sekak dulu dengan gajah ke B4. Dan kita menutupnya dengan gajah. Gajah kali gajah. Raja kali gajah. Dan menteri barulah dapat geser ke E7. Kita pion kali pion skak. Dan benteng jadi terancam pion. Jika raja ke E8, kuda ke H7 skakmat. Checkmate. Dan jika raja geser ke petak lain juga, kita tetap dapat dipastikan akan memenangkan permainan. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah kita mengeluarkan kuda ke F3, tadi kita sudah melihat pergerakan balasan hitam memajukan pion ke A6. Dan di sini hitam membalas dengan kuda ke F6 terlebih dahulu. Kita majukan pion ke E3. Membuka gajah menyerang pion C4. Hitam melindungi dengan pion ke B5. Dan ada niat menyerang kuda jika kita melangkahkan kuda ke C3. Ada beberapa cara untuk mengalahkan hitam dengan cepat jika kita menghadapi posisi seperti ini. Dan cara yang lebih baik dan lebih cepat di sini, pion ke A4 mengancam pion. Jika hitam pion ke C6, kita pion kali pion. Dan hitam pion kali pion kembali. Lalu kita pion ke B3 mengancam pion. Jika pion kali pion, kita menteri kali pion. Dan di sini ada yang lebih mudah untuk kita dapat mengalahkan hitam dengan cepat, yaitu jika gajah ke A6. Nah, posisi seperti ini penting sekali kita catat untuk bisa kita gunakan sebagai bahan tujuan saat bermain catur. Dimulai dari kuda ke E5, pion kali pion, benteng kali gajah, kuda kali benteng, gajah kali pion, skak. Kuda menutup, menteri kali pion. Setelah posisi ini, silahkan permainannya dilanjutkan. Sudah dipastikan putihlah yang akan memenangkan permainan.